Dan ternyata ukiran di belakang itu ukiran bunga sakura. Aku juga baru tahu. Itu banyak banget anak-anak sekolah yang lulus dan mereka pakai baju khas Jepang. Jadi mereka sambil megang ijazah kelulusannya pakai baju yukata dan yang cantik di belakang sakura. Jadi ini tuh sebenarnya sakura mochi. Ini dari wilayah Kansai. Kalau yang ini dari wilayah Kanto. Warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Di video kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu musim semi. Pas banget nih, baju aku udah kayak mendukung banget ya, kayak bunga-bunga gimana gitu. Hari ini aku mau ngebahas tentang 10 fakta tentang sakura. Karena musim semi di Jepang itu kan yang paling dikenal sama orang itu udah pasti sakuranya nih, bunga sakuranya. Karena emang ikonnya Jepang itu kalau misalkan lagi musim semi emang bunga sakura sih. Berhubung karena masih musim semi, masih edisi musim semi di video-videoku, aku pengen ngejelasin 10 fakta tentang bunga sakura. Ternyata banyak hal yang orang nggak tahu tentang sakura. Aku pun juga baru tahu. Nah, apa aja sih 10 fakta tentang sakura? Tonton terus videonya ya sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apalagi yang baru nonton nih video aku, buruan klik subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Fakta yang pertama, ini ternyata banyak banget nih orang yang nggak tahu, termasuk aku. Kalau ternyata bunga sakura itu masuk ke golongan bunga mawar. Tulisannya begini nih, dibacanya Rosazei, Rosazei. Kalian tahu nggak sih kenapa aku nyebutnya Rosazei? Karena aku ngikutin Google Translate. Dia ngomongnya bisa nih gini nih, Rosazei, Rosazei. Ya udah, kita ikutin aja daripada gue salah terus gue dihujat ya kan. Jadi bunga sakura itu ternyata masuk ke golongan bunga mawar. Jadi sakura itu tuh sebutannya aja, nama bunganya aja sakura, tapi dia masuk ke golongan bunga mawar. Itu fakta yang pertama. Kita lanjut ke fakta yang kedua. Ini sebelumnya udah pernah aku jelasin di video yang waktu itu aku hanami di Tokyo. Waktu itu baru-baru banget sampai di sini, terus belum hamil juga, belum ada kaito. Yang aku hanami naik perahu, yang aku nyanyi ya lanjut ya kan. Gak bisa gue kalau disuruh nyanyi tuh gue pasti lanjut. Bawaannya pengen nyanyi aja. Suara padahal kagak bagus-bagus sama, tapi emang bawaannya pengen nyanyi aja gitu sambil joget. Ya, jadi video itu kan aku ngejelasin kalau sakura itu nggak boleh dipetik karena dia tumbuhnya cuma sebentar, sekitar seminggu, 2 minggu gitulah, pokoknya sekitar segitu. Jadi emang sakura itu tumbuhnya sebentar banget, dan untuk nunggu dia tumbuh itu cukup lama, 1 tahun ya kan, dan yang harus ngelewatin 4 musim. Karena sakura itu baru bisa tumbuh ketika dia udah ngelewatin musim dingin, sedangkan musim dingin itu kan di akhir tahun, jadi durasinya setahun untuk bisa tumbuh gitu. Makanya kenapa nggak boleh metik bunga sakura. Sebenarnya nggak cuma sakura ya, sebenarnya tumbuhan yang cantik-cantik itu kalau kalian sayang ya jangan dipetik dong. Aturan kalian biarkan dia tumbuh, ya nggak? Kalau kalian sayang sama itu bunga, sama lagi kalau kalian sayang sama nih orang, kalian nggak boleh nyakitin, kalian harus bikin dia senang gitu. Gue gak jago bikin filosofi kata-kata kayak gitu, gue gak jago. Udah, jangan didengerin, skip. Jadi bunga sakura itu gak boleh dipetik karena dia tumbuhnya cuma seminggu, dan untuk nungguin dia numbuh itu butuh setahun. Jadi tolong dihargain ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pada main ke Jepang, kalian boleh foto sama bunga sakura. Padahal bunga sakura tuh cantik banget kalau di pohon loh, jadi gak perlu kalian pegang segala macam, tuh udah cantik banget, udah bagus gitu kalian foto. Kecuali kalau bunga sakuranya udah rontok sendiri, terus kalian mau ambil, terus kalian kayak mau pegang sambil foto, nggak apa-apa. Terus kalau pakai kayak kalian mau cabutin satu-satu, kayak kalian bingung habis ditembak cowok, terus kalian mau terima apa tolak, terima tolak, boleh kayak gitu boleh. Yang penting bunganya udah rontok sendiri ya, jangan dipetik. Kita lanjut ke fakta yang ketiga. Jadi sakura itu punya fase, dan fasenya itu punya nama. Kalau misalkan lagi full bloom kayak pink semua gitu kan, dia kan ada yang warna pink, ada yang warna putih,
Pokoknya kalau misalkan lagi full bloom mekar semua ya mereka nyebutnya sakura gitu. Tapi kalau misalkan udah mulai tumbuh daun-daun mudanya alias udah mulai bunga sakura udah mulai sebagian rontok nih, sekitar 10% itu disebut Ichibu Hazakura. Terus kalau misalkan udah rontok semua bunganya alias cuma tinggal daun doang, pohonnya cuma warna hijau, nggak ada pink-pinknya lagi, itu namanya Hazakura yang artinya daun sakura. Oke, kita lanjut ke fakta yang keempat. Di Jepang sendiri ternyata ada pohon sakura yang umurnya udah tua banget, yaitu sekitar 200 tahun. Ini namanya Jindai Zakura. Dan ini adanya di Kubil Jisu, tepatnya di prefektur Yamanashi. Oke, kita lanjut ke fakta yang kelima. Bunga sakura itu macem-macem bentuknya. Ada yang kayak cuman 5 kelopak, ada yang cuman 10 kelopak, bahkan ada yang lebih dari 10 kelopak. Bunga sakura yang punya 5 kelopak itu disebutnya Hitoe. Nah, kalau bunga sakura yang 10 kelopak itu namanya Hanyae. Nah, kalau yang lebih dari 10 kelopak itu namanya Yae. Oke, kita lanjut ke fakta yang keenam. Nah, kalau fakta yang kali ini kalian udah pasti banyak banget yang tahu, karena aku sendiri juga setiap tahunnya selalu melakukan kegiatan ini, yaitu Hanami. Hanami itu sebuah tradisi Jepang. Kalau misalkan lagi musim semi, khususnya pas lagi bunga sakura lagi tumbuh-tumbuhnya nih, mereka melakukan tradisi Hanami. Hanami itu sebenarnya diambil dari kata hana yang artinya bunga, mi yang artinya melihat. Jadi Hanami itu sebenarnya ya melihat bunga, tapi biar ngelihat sakuranya itu kayak nggak cuman ngeliatin doang, bengong. Ya, masih gitu doang sih, mager banget ya sih, ngapain? Yaitu tradisinya langsung dikembangkan dengan sambil piknik. Makanya banyak banget orang Jepang yang suka piknik di bawah pohon sakura. Mereka tuh bawa bento, bawa tikar, bawa keluarga, bawa teman-teman. Oh ya, Hanami sendiri itu juga ada banyak peraturannya loh, ada banyak etikanya. Kalian kalau misalkan lagi Hanami itu nggak boleh minum-minum pesta-pesta alkohol, nggak boleh berisik, tertawa terbahak-bahak sampai orang tuh kayak nggak merasa terganggu, itu nggak boleh. Terus nggak boleh nyampah juga. Kalian kalau misalkan lagi kegiatan Hanami di sini, itu kalian harus sedia kantong plastik buat ngutin sampah-sampah kalian, terus kalian simpen, kalian bawa pulang, atau kalian simpen sampai ketemu tong sampah. Ya pokoknya harus menciptakan suasana yang nyaman lah, kondusif gitu loh. Seru-seruan boleh, tapi yang penting kondusif, jangan ganggu orang sekitar. Begitulah kira-kira etika Hanami yang aku tahu ya. Kalau misalkan ada yang tahu lebih banyak lagi, boleh dong komen di bawah. Selanjutnya fakta yang ketujuh tentang bunga sakura. Ternyata bunga sakura itu boleh dikonsumsi, bisa dimakan dan bisa diminum. Kalau untuk bisa dimakannya nih, ini kayak ini. Jadi ini tuh sebenarnya sakura mochi, makanan khas Jepang, dan ini emang sangat amat terkenal di saat musim semi, terutama di saat sakura sedang bermekaran. Jadi di sini yang digunakan itu daunnya sama kelopak bunganya, sama mereka direndam dulu. Dan selama proses perendaman itu juga ada sebutannya yang namanya jadi sakurazuke. Dan biasanya tuh kelopak sakuranya sama daunnya itu bisa disantap pakai roti atau dibikin kayak mochi sakura ini. Sakurazuke yang tadi tuh yang abis direndam di air garam itu kalian bisa jadiin minuman, kalian pindahin ke cangkir. Sekitar 2-3 kelopak kalian pakai, terus kalian tuangin air panas, dan itu aroma air minum hangat sakuranya juga katanya sih khas ya. Tapi aku sendiri belum pernah nyoba karena aku baru tahu ketika sakura sudah pada berguguran semua, jadi aku nggak bisa nyoba. Padahal kalau aku tahu dari lama aku pengen banget nyoba sih, penasaran aja rasanya kayak apa. Nah, sakurazuke yang tadi dituangin sama air panas terus bisa jadi minuman hangat sakura, itu juga ada sebutannya, namanya sakurayu. Betul ya guys, beberapa hari kemudian aku akhirnya nemu sakura mochi di supermarket. Terus aku beli aja. Sakura mochinya tuh ada daun sakuranya juga. Mari kita cobain. Oke, sekarang aku mau nyobain sakura mochinya. Aku penasaran banget sih sama rasanya, karena ini sakura mochinya bener-bener ada cuman di musim semi, apalagi pas lagi sakura lagi mekar-mekarnya. Dia tuh banyak yang jual mumpung lagi musimnya. Aku pengen cobain. Aku tuh yang bikin agak deg-degan tuh karena dia tuh barengan sama daun sakuranya juga. Aku takut kayak enak gitu. Tapi dari wanginya enak loh. Wanginya wangi banget. Jadi ternyata di sini tuh ada 2 jenis sakura ya, kalau kalian bisa perhatiin. Kayak beras ketan gitu gak sih kalian kalau perhatiin ya? Kalau ini kayak kue serabi, kayak kue serabi ya, kayak kue serabi yang dilipet gitu. Jadi tuh ternyata ini perbedaannya cuman wilayahnya aja sih. Jadi sakura mochi itu terbagi 2. Ada yang dari wilayah Kanto sama yang dari wilayah Kansai. Cuman itu doang, aku nggak ngerti maksudnya kenapa bisa perbedaan wilayah itu bisa mempengaruhi sakura mochi. Kalau yang ini
yang kayak kue ketan gini nih, ini dari wilayah Kansai. Kalau yang ini dari wilayah Kanto. Ya, bahannya dari kue beras gitu. Terus dilipet, diisiin sama angko di dalamnya. Angko tuh kacang merah ya, kacang merah. Oke, kita coba ya guys. Dan tadi pas aku cari tahu, ini daunnya itu tuh boleh dimakan atau nggak dimakan juga nggak apa-apa. Katanya sih rasanya ini agak asin-asin gitu. Tapi boleh deh aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak asin tapi not bad lah, enak. Kita cobain ya sakura mochinya. Asin guys. Oke, yang pertama kita cobain sakura mochi dari wilayah Kanto ya. Jadi ini dia tuh kue beras dilapisin gitu, isinya tuh kacang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku pribadi sih nggak ada aromanya ya, tapi ini di sini yang paling berasa itu justru kacang merahnya. Lumayan enak. Selanjutnya aku mau cobain sakura mochi dari wilayah Kansai. Sorry ya daunnya aku lepas, tapi wangi loh, wangi. Cuman rasanya rada asin. Kita cobain yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener kayak ketan. Aku lebih suka yang dari Kansai. Soalnya mochi banget. Enak. Tengahnya kacang merah. Enak. Oke deh, aku udah cobain sakura mochinya, jadi nggak penasaran lagi. Tapi yang aku agak kaget daunnya sih, daun sakuranya. Ternyata wangi banget, kayak wangi sakura gitu. Dan aku baru tahu sih kalau ternyata tuh sakura tuh ada aroma wanginya ya, walaupun nggak terlalu semerbak, tapi ada wanginya. Wanginya enak, aku suka. Dan rasanya agak asin-asin gitu tapi gurih. Cuman kalau aku nggak begitu suka ya. Iya maklum lah, aku orang asing, aku bukan orang Jepang. Mungkin orang Jepang mengonsumsi ini udah biasa. So kita lanjutin lagi ke fakta sakura selanjutnya. Ternyata di balik uang logam 100 yennya Jepang itu ternyata ada ukiran bunga sakuranya loh. Aku juga baru tahu. Nah, ini dia uang logam 100 yennya Jepang. Dan ternyata ukiran di belakang itu ukiran bunga sakura. Aku juga baru tahu. Terus ya. Kawaii. Jadi sakura itu sendiri punya tanggal khusus yaitu 27 Maret. Tapi menurut Nihon Sakura no Kai atau Asosiasi Sakura di Jepang menyatakan pada tahun 1992 hari sakura yang ditepatkan pada tanggal 27 Maret itu tidak memiliki kekuatan hukum, jadi tidak dinyatakan sebagai hari besar nasional. Jadi nggak ada hari libur atau tanggal merah di tanggal 27 Maret itu. Ternyata sakura itu juga sebagai simbol keanggunan dan kecantikan yang fana. Selain itu juga dalam bahasa bunga sakuranya itu sendiri di Jepang dianggap sebagai pendidikan yang tinggi. Aku kurang paham sih sama kalimat itu, tapi ternyata kalau aku tangkap, aku ingat kata Uda, kalau lagi kelulusan pendidikan di sekolah Jepang itu rata-rata emang musim semi. Kalian kalau misalkan sering lihat di Jepang itu, kalau misalkan lagi musim semi, itu banyak banget anak-anak sekolah yang lulus dan mereka pakai baju khas Jepang. Jadi mereka sambil megang ijazah kelulusannya pakai baju yukata dan yang cantik di belakang sakura, karena sakura itu juga lambang untuk perayaan kelulusan mahasiswa kalau nggak salah. Jadi mungkin ada kaitannya sama sakura itu dalam bahasa bunga, artinya juga pendidikan yang baik. Mungkin ternyata banyak banget hal-hal unik di balik tentang bunga sakura yang selain cantik dan tumbuhnya di musim semi, ternyata banyak juga fakta-fakta sakura yang unik. Mudah-mudahan teman-teman yang pengen banget lihat bunga sakura langsung, aku doain bisa kesini, oke? Dan bisa ketemu aku juga. Gue siapa? Oke deh, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalian suka. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.